Oh, dahsyat. Ya. Puji Tuhan. Baik. Pada malam hari ini Holy Ghost Rally hari pertama dan besok hari kedua. Ya, kita menuju kepada peringatan Pentakosta, bukan Pantekosta ya. Pantekosta saya nggak tahu artinya apa. Kalau Pentakosta hari ke-50 ya. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Ya, hari ke-10 setelah dia naik ke surga. Jadi ada 500 ya, 500 orang yang menyaksikan dengan mata kepala mereka melihat Yesus terangkat naik ke surga. Tetapi hanya 120 orang yang ada di loteng atas, mereka bersekutu 10 hari lamanya menunggu Roh Kudus turun. Jadi ada 380 orang yang gugur imannya. Mungkin mereka sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Kita tahu bahwa kita percaya Allah itu Trinitas, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi sering Roh Kudus itu kayaknya Allah nomor 3, Allah nomor 1 itu Bapa, Allah nomor 2 itu Yesus, Allah nomor 3 itu Allah, kurang penting lah Roh Kudus. Ya, padahal dia adalah kuasa Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 2 mengatakan apa? Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ menunjukkan bahwa Allah, Roh Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya, bahkan Yesus bangkit dari kematian pun adalah pekerjaan daripada Roh Allah. Dan sadarkah kita bahwa Roh Allah itu, Roh yang besar itu ada di dalam diri kita. Haleluya. 1 Korintus 3:16 katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Kudus diam. Roh Kudusnya nggak separuh. Oh, ini orang yang baru bertobat. Seperempat aja lah Roh Kudusnya. Ya. Oh, dia kayaknya masih duniawi, orang yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, masih 1/5 lah Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus tidak bisa dibagi-bagikan, tidak ada proporsional di dalam Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, membuka hati, maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus ada dalam diri kita. Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Dia itu adalah Roh Kudus, penghibur itu. Aku akan mengutus dia kepada kamu. Lebih baik aku pergi. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Jadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus bukan saya. Bukan pendeta Jeff. Bukan siapa-siapa. Tapi Yesus. Matius 3 ayat 11. Bukakan tolong. Matius 3 ayat 11. Ya, tolong seorang baca dengan kuat. Ya. Matius 3 ayat 11. Ya. Aku itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, selanjutnya Pak. Ya, Yohanes Pembaptis sedang menunjuk kepada pribadi Yesus. Ya, selanjutnya Pak. Roh Kudus dan dengan api. Ya, sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus bangun daripada sungai Yordan waktu itu, burung merpati ya, seperti burung merpati menghinggap dia. Jadi bukan Roh Kudus itu burung merpati. Roh Kudus itu bukan api. Itu lambang. Roh Kudus itu bukan minyak. Tapi itu adalah lambang. Ya, jadi jangan lewat burung merpati, oh Roh Kudus lewat. Salah, ya. Oke. Nah, saya tahun 85 dibaptis Roh Kudus. Waktu itu saya masih
sebenarnya masih setengah-setengah lah, tapi saya udah percaya ya, saya latar belakang Katolik, saya percaya kepada Tuhan dan saya tidak tahu bahwa waktu itu pendeta Sam Bidos dari India, dia datang, kami adakan ada retreat. Nah, saya diajak oleh adiknya Ibu Maria, mungkin tahu ya, Selvanus. Dan saya nggak tahu mereka itu berpuasa rupanya. Kok nggak makan-makan ya dari tadi saya pikir gitu. Kok nggak makan-makan ya, rupanya berpuasa gitu. Nah waktu itu kami ada di Bukit Kubu kalau nggak salah ya. Jadi di lapangan terbuka, tempat terbuka. Kami berdoa, kami memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba langit gelap dan hujan. Ya, rintik-rintik, hujan gerimis. Kapok kau pendeta. Dalam hati saya masih seperti itu, masih duniawi ya. Kapok kau pendeta, gitu kan. Dia bilang, Yesue ratete, ya, dalam nama Yesus, darah anak domba Allah. Ya, kami berdoa Tuhan supaya berhenti. Saya pikir hebat juga nih pendeta. Dahsyat juga nih pendeta, saya pikir. Terus kami masih memuji Tuhan, kira-kira setengah jam lagi tiba-tiba hujan lagi. Akhirnya kami semua mengungsi ke garasi mobil. Ya, kira-kira 4 kali 5 meter. Saya paling belakang, dekat dengan tembok di belakang. Ya, saya nggak tahu ada Holy Ghost Rally rupanya waktu itu. Ya, dan pendeta Sam Bidos, dia mengatakan, siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Roh Kudus, aku memang Katolik tapi nggak pernah ngerti masalah Roh Kudus. Ya, jadi ya oke, angkat tangan aja lah, angkat tangan gitu kan. Tapi tiba-tiba ya tidak dipegang, tidak dijamah. Waktu lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan, saya seperti diangkat dan dihempaskan ke tembok. 1 meter jarak saya dari tembok. Saya diangkat dan dihempaskan ke tembok, terduduk saya. Langsung berbahasa roh. Baru saya tahu. Dan setelah itu ada damai, ada sukacita. Ya, rasanya itu waduh luar biasa. Ya. Dan sejak saat itu saya rajin banget baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kayaknya nggak bosan-bosannya baca Alkitab ya. Lengket terus kayak perangko. Oke. Pada saat seorang percaya, pada saat seorang percaya, ya, dia menerima Roh Kudus, dia dimeteraikan. Tapi ingat, tapi belum dibaptis, belum aktif. Sama seperti kalau kita punya handphone. Saya bagikan semuanya handphone di sini. Tapi nggak ada yang aktif. Kalau aktif berarti saudara harus aktifkan. Harus aktifkan handphone itu baru bisa dipakai. Sekedar punya handphone saja nggak bisa. Karena belum aktif. Demikian juga dibaptis Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus itu aktif dalam diri saudara. Ya. Bahasa roh adalah karunia, salah satu karunia. Karunia Roh Kudus ada 9, buah Roh Kudus ada 9 juga ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu buah Roh Kudus. Tetapi doktrin GSJA, doktrin GBI dan karismatik itu mengatakan bahwa pintu untuk seseorang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu tandanya. Jadi tandanya. Jadi pintu untuk menerima semua karunia-karunia Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya, kita lihat kepada firman Tuhan ya, bukan asal sembarang comot saja, tapi lihat kepada firman Tuhan. Pada Kisah Para Rasul 2, di situ waktu murid-murid berkumpul 120 orang, ya, tiba-tiba ada tiupan angin keras dan ada lidah-lidah api dan mulailah mereka berkata-kata. Nah, di situ dikatakan berkata-kata dengan bahasa lain, tapi berkata-kata oleh Roh Kudus. Di dalam
Kisah Para Rasul 10 ayat 46, ya, waktu Petrus pergi ke rumahnya Kornelius, Kornelius dan semua anggota keluarganya bersama dengan teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya ada di situ. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Sewaktu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka berbahasa roh. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu nggak bisa dipakai satu metode harus tumpang tangan, harus baca firman, harus begini, nggak ada. Ya, tidak ada metodenya. Yang penting ada kehausan. Amin. Ada kehausan, kerinduan, kehausan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, ada seorang jadi bahasa roh ini bukan berarti bahwa oh ini sebelah saya nih bahasa rohnya kencang berarti dia udah rohani banget. Ya, enggak, itu bukan patokan, saudara. Bukan patokan. Mungkin bahasa rohnya hebat, kencang, luar biasa, tapi karakternya nol. Dibandingkan dengan orang yang mungkin belum dibaptis Roh Kudus tapi mempunyai karakter, mempunyai buah roh dalam kehidupannya. Itu lebih baik. Jadi bukan berarti bahwa berbahasa roh berarti udah ya kayak malaikat lah gitu. Enggak, saudara. Ya, bukan berarti seperti itu. Ya. Ada seorang cewek, ya, dia diajak sama temannya ke gereja, mungkin ke gereja GSC ya. Ada 2 orang temannya, ya, dia pun pergi ke gereja, ya. Waktu dia belum dibaptis Roh Kudus, ya, waktu menyembah, ya, temannya dia di tengah, temannya sebelah kiri kanan itu berbahasa roh. Wah, malu juga saya pikirnya, ini mereka berbahasa roh, saya enggak. Akhirnya pikir apa ya? Kucuk-kucuk otaknya mungkin mereka tahu. Ya kan? Oh, Kira Rabaso, itu merek TV sebenarnya, Sony ya. Mungkin nggak ada yang tahu kali ya. Kira Rabaso. Dia sok-sok seperti sudah berbahasa roh, sudah dibaptis Roh Kudus, padahal belum. Ya, jangan berpura-pura, jangan sok-sok seperti itu, ya. Terbuka, minta kepada Tuhan, ada kehausan, ya. Nah, selanjutnya di dalam sebelumnya kita kalau pakai handphone, ya, saya bisa berkomunikasi dengan istri saya bisa berkomunikasi dengan kakak saya, adik saya di Singapura, mungkin kakak saya di Amerika. Jadi ada sinyalnya, ada frekuensinya. Bisa nampak? Halo, bisa nampak? Nggak nampak, tapi ada kan? Saudara pakai HP ini, ya, untuk membuka internet, ada sinyal internetnya, tapi bisa nampak? Nggak bisa nampak. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus, kita nggak bisa nampak. Waktu kita berbahasa roh, ya, kita berbahasa roh, yang tahu itu cuman Roh Kudus dan Bapa di surga. Roh Kudus dan Bapa di surga yang tahu, kita nggak tahu. Oke. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, 1 Korintus 14 ya, ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Di situ dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh berkata-kata kepada Allah. Siapa yang berkata, ini Rasul Paulus loh, rasul yang hebat, rasul yang besar, yang mengerti akan bahasa roh. Dia katakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya.
dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, orang yang ngomong bahasa roh pun nggak tahu artinya apa. Tapi dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Setan nggak tahu. Setan nggak tahu bahasa roh apa nih, kira rabaso. Apa nih kira rabashandara labatara masyan. Nggak tahu dia. Jadi itu senjata kita juga. Ya, supaya kita bisa berdoa. Roma 8 ayat 26 mengatakan apa? Kita sebenarnya tidak tahu berdoa, tapi Roh membantu kita. Dia menolong kita, dia berdoa untuk kita. Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita kepada Bapa. Kita nggak tahu harus berdoa apa. Pernah saudara, mungkin ada satu posisi seperti itu. Tuhan, kayaknya aku nggak tahu lagi harus berapa. Kayaknya tekanan begitu berat beban aku, begitu kacau pikiran aku. Tuhan, tolong. Waktu itu kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Ya, berdoa berbahasa roh kepada Tuhan. Oh, ribatara mashandara labashandara. Roh Kudus yang memberi ketahuan kepada Bapa. Dia anakmu ini perlu pertolongan segera. Itulah gunanya bahasa roh. Bahasa roh selanjutnya membangun. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan apa? Barang siapa yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh. Di rumah berbahasa roh. Waktu masak sayur berbahasa roh. Ya, waktu bawa sepeda motor, bawa mobil berbahasa roh, menyanyi, memuji Tuhan, tapi jangan tutup mata ya. Ya, saking nasinya tutup mata lagi. Ya, kita berbahasa roh. Jadi tidak mustahil firman Tuhan katakan berdoalah dalam segala waktu ya. Tetap berdoa. Bukan berarti bahwa pagi, ya, siang, sore, malam terus kita ada dalam kamar berdoa. Bukan itu maksudnya. Roh Kudus membantu kita. Ya, saat kita bekerja, kita juga bisa bernyanyi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Habis itu kita berbahasa roh. Oh, ribatara lama syanda, tikara lama syanda, rana masyanda. Jadi membangun diri sendiri. Jadi waktu kita berkumpul di dalam gereja, ya, walaupun kita punya bahasa roh kencangnya luar biasa. Oh, ribatara syanda. Tahu bahwa ini, oh si Anu nih bahasa roh nih. Ya, kencang sekali. Ya, sama aja dengan kalau kita berbahasa roh pelan-pelan. Kenapa? Bahasa roh itu bukan untuk membangun orang. Itu membangun diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-13, 1 Korintus 14 ayat 13, ini yang harus kita semua miliki, keinginan, kerinduan, ya. Yaitu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa juga supaya bisa menafsirkannya. Harus. Kata harus itu berarti ya harus. Mesti. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh mesti berdoa supaya dia bisa menafsirkan. Amin. Aminnya kecil, kasihan ya. Amin, haleluya. Ya, jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia harus berdoa supaya bisa menafsirkan. Oke, sedikit lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya bisa menafsirkannya. Ayat 13 tadi ya. Selanjutnya, jika berdoa dengan bahasa roh, maka rohlah yang berdoa. Nah, ini mungkin belum pernah atau mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian
mungkin pernah dengar firman Tuhan, khotbah ataupun baca firman Tuhan. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi pada malam hari ini bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, maka rohnya lah yang berdoa. Jadi bagaimana kita bisa berdoa? Bukan berdoa dalam hati itu berdoa dalam roh. Salah. Berdoa dalam hati adalah berdoa dalam jiwa. Ya, misalkan kita berdoa dalam hati, Bapa di surga, dalam hati ya. Itu berdoa dalam jiwa. Tapi kalau kita berdoa memakai bahasa roh, itu berarti kita berdoa dalam roh. Itu dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Ya, 1 Korintus 14 ayat 14. Jadi siapa yang berkata-kata berbahasa roh itu berdoa dengan bahasa roh, ya. Itu berdoa dalam roh. Tapi perlu juga berdoa dengan akal budi, kata firman Tuhan. Jadi bukan berdoa dalam roh saja. Jadi kalau misalkan sini Pak Hendrik ditunjuk untuk berdoa, Pak Hendrik berdoa dalam roh. Siapa yang bisa amin kan? Siapa yang tahu? Dia ngomong apa? Kan kita nggak tahu. Cuman dia bisa juga berdoa pakai akal budi. Bapa di surga, Tuhan kami berdoa supaya gereja kami bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Nah itu kita ngerti. Kita semua ngerti. Tapi kalau dia berdoa dalam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, kita nggak ngerti. Hanya Roh Kudus dan Bapa di surga yang mengerti. Demikian juga kalau kita nyanyi. Ya. Rasul Paulus mengatakan, jika kita menyanyi, kita juga bisa menyanyi dengan roh, dalam roh, dan menyanyi dalam akal budi. Bisa menyanyi dalam roh. Ya, misalkan nyanyi dalam roh itu berarti menyanyi dalam bahasa roh tadi. Ya. Ori batara masyanda, tikara lama syando. Misalkan lagu apa? Saya pakai lagu sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Ori batara lama syandaranana, tikara lama syandarana, tikara lama syande, tikara darama syandelika. Cuman saya nggak ngerti ngomong apa. Saya nggak ngerti. Tapi berdoa, bernyanyi dengan akal budi seperti itu tadi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau. Itu bernyanyi dengan akal budi. Ya. Yang terakhir coba kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38, tolong seorang bacakan yang kuat. Saya boleh minta airnya lagi satu. Oke, terima kasih. Sudah dapat? Ada yang bisa bacakan? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi jangan tunggu Roh Kudus turun menjamah saudara. Enggak, itu mulai dari dalam hati. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Sewaktu kita menyembah Tuhan nanti, sewaktu kita menyembah Tuhan, mungkin ada yang menumpangkan tangan
Anda akan merasa seperti ada getaran listrik yang luar biasa, atau hangat, panas, atau ada sesuatu perasaan seperti itu. Itu Roh Kudus lagi menjamah Anda. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu kepada Tuhan. Minta, maka Dia akan beri. Ya, Dia akan memberikan, kata firman Tuhan. Ya, Dia Bapa mengerti, sebelum kita minta pun Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Bapa nggak pelit, Dia pasti memberikan kepada orang, kepada anak-anaknya yang rindu, yang minta, yang sungguh-sungguh hati, minta, rindu. Dia akan puaskan. Siapa yang percaya? Anda percaya semuanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya.